Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari anggota kelompok 1 akan mempresentasikan dari hasil tugas mikrobiologi kami, yaitu mengenai pemanfaatan Rhizopus sp dalam proses fermentasi industri tempe. Nah, sebelumnya alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di sini ada Mbak Gipte Wella, kemudian ada Amelia Dara Francisca, kemudian ada Senela Adira Garnis, dan saya sendiri Tamara Dwi Jayanti. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Ya, langsung aja ya. Yang pertama kita harus mengenali tentang tempe. Tempe merupakan makanan fermentasi tradisional Indonesia yang banyak dikonsumsi, yang pada dasarnya juga terbuat dari kacang kedelai, tetapi juga dapat dibuat dari berbagai kacang-kacangan dan biji-bijian. Di Indonesia sendiri, kedelai paling banyak dikonsumsi dalam bentuk makanan tradisional, yang terdiri dari produk fermentasi dan non-fermentasi. Kedelai yang difermentasi secara komersial termasuk tempe, kecap, dan pasta kedelai. Kacang kedelai merupakan produk fermentasi yang awalnya dibuat oleh masyarakat Jawa Tengah dan muncul dalam pola makanan mereka sekitar tahun 1700-an. Selain itu juga, temuan ini didukung oleh adanya kedelai fermentasi non-Asia di negara-negara Asia, misalnya saja natto di Jepang, Daochi di Cina, dan Kinema di Nepal, dan India yang merupakan produk fermentasi bakteri Bacillus sp. Tempe bagaimanapun difermentasi oleh Rhizopus sp. Berikutnya, kita mengenal tentang jamur Rhizopus sp yang berfungsi sebagai filum Zygomicota ordo Mucorales. Ciri khas jamur ini mempunyai hifa yang membentuk rhizoid yang menempel di substrat. Adapun ciri lain dari jamur ini mempunyai hifa yang cyanositik. Oleh karena itu, jamur ini tidak bersekat. Stolon atau miselium dari jamur Rhizopus sp ini menyebar di atas substratnya karena hifa dari jamur ini adalah vegetatif. Jamur Rhizopus sp berproduksi dengan cara aseksual dan memproduksi sporangifor bertangkai. Sporangifornya berpisah dari hifa dengan hifa yang lainnya oleh sebuah dinding seperti septa. Salah satu spesies dari fungi ini adalah jamur Rhizopus sp stolonifer yang ditemukan pada roti yang sudah basi. Selanjutnya, berikutnya adalah ciri dari morfologi. Ciri morfologi sendiri ada 3 macam. Yang pertama terdiri dari benang hifa bercabang membentuk miselium. Yang kedua hifa tidak bersekat atau bersifat sinositik. Dan yang terakhir adalah hifa atau sekat antar hifa ditemukan pada saat sel reproduksi terbentuk. Macam-macam jamur Rhizopus sp berdasarkan habitatnya. Yang pertama, Rhizopus stolonifer. Jamur ini biasanya disebut sebagai jamur kapang hitam roti, karena spora yang dibentuknya berwarna hitam dan sering tumbuh pada roti. Dan yang kedua, Rhizopus oryzae. Jamur ini banyak ditemukan di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Jamur ini bisa diisolasi dari tanah. Terdapat juga pada kacang tanah, biji-bijian, dan juga pada air terpolusi, dan pada buah dan sayur yang sudah membusuk. Dan yang ketiga, Rhizopus oligosporus. Spesies fungi ini terdapat pada tempe dan diketahui berasal dari negara Jepang, Cina, dan Indonesia. Yang keempat ada Rhizopus nigricans.
Spesies ini dapat menyebabkan kerusakan pada pangan roti, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Klasifikasi Rhizopus sp. Yang pertama, Kingdom Mechitya, divisi Amastigomysota, subdivisi Zygomycotina, kelas Zygomycetes, order Mucorales, family Mucoraceae, genusnya Rhizopus. Rhizopus sp mempunyai koloni yang berwarna keputihan menjadi abu-abu kecoklatan hingga coklat kekuningan. Rhizoid dari jamur ini berwarna coklat, bercabang dan berlawanan arah dengan sporongifor, bisa muncul langsung dari stolon tanpa adanya rhizoid. Sporongifor bisa satu atau berkelompok, kadang-kadang menyerupai garpu, dinding berduri, warna coklat gelap hingga berwarna coklat kehitaman dengan diameter 50 sampai 200 ohm. Volumella berbentuk usia biakan, serta mencapai tinggi kurang lebih 10 mm. Stolonnya berdinding halus atau agak kasar dan hampir tidak berwarna. Sporagiospora jamur ini berbentuk bulat atau tidak, biasanya berbentuk poliginal. Terdapat garis pada permukaannya dan mempunyai panjang sekitar 4-10 ohm. Chlamydospora berbentuk bulat dengan diameter 10-35 ohm atau berbentuk elips dan berukuran 8-130 kali 16-23 ohm. Spesies ini dapat tumbuh pada suhu optimum yaitu 30 derajat Celcius dengan suhu minimum 5-7 derajat Celcius dan suhu maksimum pertumbuhannya yaitu 35-44 derajat Celcius. Proses pembuatan tempe. Mula-mula tempe diiris-iris setebal 2-3 cm dan di-bleaching dengan merendam dalam air mendidih selama 5 menit untuk meningkatkan kapang, enzim proteolitik dan enzim lipolitik. Kemudian tempe dibungkus dengan plastik selofan dan dibekukan pada suhu -24 sampai -40 derajat Celcius. Setelah beku, tempe dapat disimpan pada suhu beku selama 100 hari tanpa mengalami perubahan sifat-sifat organoleptik, penampakan, warna, bau, dan rasa. Penggalangan tempe, penggalangan makanan adalah suatu proses pengawetan makanan dengan mengepak bahan makanan tersebut di dalam wadah gelas atau kaleng yang dapat ditutup secara hermetis sehingga kedap udara dipanaskan sampai suhu yang cukup untuk menghancurkan mikroorganisme pembusuk dan patogen di dalam bahan. Kemudian didinginkan dengan cepat untuk mencegah terjadinya overcooking dari bahan makanan serta menghindari aktifnya kembali bakteri tahan panas. Selama proses penggalangan diusahakan agar pemanasan yang diberikan tidak mengakibatkan kerusakan nilai gizi pangan yang dikalengkan. Contoh hasil olahan sosis tempe. Sosis tempe yaitu sosis didefinisikan sebagai daging atau campuran beberapa jenis daging yang dicincang atau dilumatkan serta dicampur dengan tumbuhan dan rempah-rempah. Lalu dimasukkan ke dalam selongsong atau wadah sosis. Pada umumnya, sosis dibuat dari daging sapi, daging ayam, daging babi,
daging kelinci, dan ikan. Akhir-akhir ini, sosis juga dibuat dari protein kedelai, seperti tepung kedelai dan konsentrat, serta isolat protein kedelai, yang terlebih dahulu diproses menjadi protein pekat dan protein pintal. Di Jepang, telah beredar produk sosis analog yang berasal dari tempe. Bentuk serta penampakan tempe sudah hilang sama sekali, tetapi cita rasa tempe masih tetap meskipun sudah ditambah cita rasa daging. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh lama waktu fermentasi terhadap kualitas fisik dan organoleptik tempe berbahan baku biji kedelai yang diperoleh berdasarkan analisis variasi terlihat bahwa perlakuan lama waktu fermentasi terhadap kualitas warna, tekstur, cita rasa, aroma tempe berpengaruh sangat nyata antara perlakuan satu dengan perlakuan yang lain. Semakin lama disimpan, maka kualitas tempe semakin menurun. Hubungan antara Rhizopus sp dengan tempe adalah jenis Rhizopus habitat Rhizopus oligosporus. Spesies fungi ini yang terdapat dalam tempe dan berasal dari negara Jepang, Cina, dan Indonesia. Baik, demikian dari hasil presentasi kelompok 1 kami tadi. Selebihnya jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian, kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.